Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fajri dari kelas PTKI. Di sini saya akan membawakan rangkuman dari presentasi kelompok 5, yaitu penjadwalan CPU. Materi yang pertama yaitu definisi penjadwalan CPU. Penjadwalan proses adalah aktivitas manajer proses yang menangani penghapusan proses yang sedang berjalan dari CPU dan pemilihan proses lain berdasarkan strategi tertentu. Penjadwalan proses adalah bagian penting dari operasi multiprogramming. Sistem operasi seperti itu memungkinkan lebih dari satu proses untuk dimuat ke dalam memori yang dapat dieksekusi pada satu waktu, dan proses yang dimuat tersebut berbagi CPU menggunakan multiplexing waktu. Materi yang kedua yaitu komponen penjadwalan CPU. Eh, Komponen yang pertama adalah antrian penjadwalan atau scheduler queue. Isi isi dari komponen scheduler queue yaitu ready queue, input and output queue, dan job queue. Komponen yang kedua yaitu penjadwalan atau scheduler, yaitu suatu program dengan algoritma tertentu yang menyeleksi proses yang akan dieksekusi. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis komponen scheduler. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek, yaitu menyeleksi proses yang berada di antrian ready. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah, yaitu bertanggung jawab untuk mengelola memori utama atau RAM dengan memindahkan proses dari memori utama ke memori sekunder atau disk, dan sebaliknya, guna mengoptimalkan pemanfaatan memori. Yang ketiga, dispatcher, yaitu komponen yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang dipilih untuk dieksekusi oleh penjadwalan jangka pendek. Dispatcher memuat konteks proses seperti register dan alamat memori ke dalam CPU untuk memulai eksekusi proses tersebut. Materi yang keempat, kriteria penjadwalan CPU. Yang pertama, CPU utilization. Yang kedua, throughput. Yang ketiga, turnaround time. Yang keempat, waiting time. Yang kelima, response time. Yang kelima, fairness. Materi yang kelima yaitu strategi penjadwalan CPU. Strategi yang pertama yaitu non-preemptive. Di sini sumber daya tidak dapat diambil dari suatu proses sampai proses tersebut menyelesaikan eksekusinya. Peralihan sumber daya terjadi ketika proses yang sedang berjalan berhenti dan berpindah ke keadaan menunggu. Strategi yang kedua yaitu preemptif. Pada strategi ini, proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dapat direbut atau diambil alih oleh proses lain yang memiliki proses prioritas yang lebih tinggi atau berdasarkan kebijakan penjadwalan tertentu. Proses yang diambil tersebut kemudian dimasukkan ke dalam antrian siap untuk dilanjutkan eksekusinya nanti. Materi yang keenam yaitu macam-macam algoritma penjadwalan. Yang pertama, first come, first serve, yaitu atau FCFS, yaitu proses-proses dieksekusi berdasarkan urutan kedatangan mereka di dalam antrian siap. Proses yang datang pertama akan dieksekusi terlebih dahulu. Yang kedua, shortest job first atau SJV. Proses dengan waktu eksekusi terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu. Algoritma ini bertujuan untuk meminimalkan rata-rata waktu tunggu. Yang ketiga, priority scheduling. Setiap proses diberikan prioritas tertentu, dan proses dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi terlebih dahulu, bisa preemptif atau non-preemptif. Yang keempat, round robin atau double R. Algoritma preemptif di mana setiap proses dieksekusi secara bergantian dengan jangka waktu yang sama atau quantum time, yang berguna untuk sistem time sharing. Materi yang kedelapan,
atau yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah mempelajari berbagai algoritma penjadwalan CPU, kita dapat menyimpulkan bahwa tiap algoritma memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dalam situasi tertentu, algoritma tertentu mungkin lebih efektif dibandingkan yang lain, tergantung pada kebutuhan spesifik. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan masing-masing algoritma dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam penjadwalan CPU untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Itu saja rangkuman presentasi yang bisa saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.